Sahabat Indonesia, tidak setiap niat baik akan disambut juga dengan sikap baik. Tidak setiap keinginan untuk maju akan disambut dengan sikap setuju. Dalam hidup ini, selalu saja ada halangan ataupun juga rintangan untuk setiap apa yang ingin kita lakukan. Nah, topik kita kali ini adalah ketika hal-hal buruk terjadi pada saat kita melakukan hal-hal yang baik, apa yang harus kita lakukan? Tetapi, tunggu dulu. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Dan bagi kita semua, silahkan like and share. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saat dilantik menjadi raja, hal pertama yang dilakukan oleh Hizkia, Raja Yehuda adalah membawa kembali rakyatnya kepada Tuhan. Itu sebabnya di tahun pertama dan di bulan pertama pemerintahannya, ia membuka kembali pintu Bait Allah yang sudah berpuluh-puluh tahun ditutup. Ia juga memanggil kembali para imam dan orang-orang Lewi dan membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa ia beserta dengan seluruh rakyatnya akan kembali menyembah Tuhan. Nah, sahabat Indonesia, saat Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah ragu untuk melangkahkan kaki di dalam hidup ini. Saat kita memilih untuk dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki keberanian untuk menghadapi setiap kesulitan. Itu yang terjadi dengan Hizkia. Di saat semangat-semangatnya ia membawa Yehuda kembali kepada Tuhan, tiba-tiba masalah datang. Dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat yang pertama dikatakan, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat untuk merebutnya. Ini yang tadi saya sebut, hal-hal buruk bisa terjadi pada saat kita melakukan hal-hal yang baik. Masalah bisa datang justru pada saat kita mengambil sebuah keputusan yang benar. Dan kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Dari kisah Raja Hizkia ini, kita harus mengerti bahwa masalah tidak peduli apakah engkau dekat dengan Tuhan atau tidak. Masalah tidak mau tahu apakah engkau orang yang baik atau orang yang tidak baik. Masalah bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Tetapi jika engkau dekat dengan Tuhan, engkau pasti siap untuk menghadapinya. Jika engkau tulus dengan Tuhanmu, jika tekadmu untuk datang kepada Tuhan itu suci dan murni, engkau akan memiliki keberanian untuk menghadapi segala keadaan. Engkau tidak akan takut dengan setiap resiko, bahkan engkau siap untuk menghadapi setiap peperangan. Jadi, Yehuda dikepung oleh pasukan Raja Sanherib. Menghadapi pengepungan itu, Raja Hizkia segera memerintahkan supaya seluruh mata air ditutup. Dalam ayat yang keempat ia berkata, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Ia juga memerintahkan supaya tembok-tembok kota yang runtuh dibangun kembali. Lembing dan perisai diproduksi secara besar-besaran dan rakyat dimobilisasi untuk siap berperang. Sahabat Indonesia, jika engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak hanya akan memberimu keberanian, tetapi ia juga akan memberimu banyak jalan untuk engkau dapat menghadapi masalahmu. Jika engkau dekat dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah ragu untuk menghadapi setiap pertarunganmu. Dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, Hizkia berkata kepada rakyatnya, teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapatkan kepercayaannya kembali. Sahabat Indonesia, saat engkau punya masalah, ini yang harus engkau lakukan. Jangan pernah membesar-besarkan masalahmu, tetapi kecilkanlah masalahmu itu supaya engkau dapat membesarkan imanmu. Dalam menghadapi masalah, jangan besarkan rasa takut dan khawatirmu, tetapi besarkanlah imanmu.
supaya masalahmu menjadi tampak begitu kecil bagimu. Dalam menghadapi masalah, jangan biarkan masalah mengalahkan imanmu. Tetapi biarkanlah imanmu itu mengalahkan rasa takutmu. Sebab sebesar-besarnya masalahmu, Tuhanmu jauh lebih besar daripada setiap masalahmu. Sehebat-hebatnya lawanmu, tidak akan pernah ia menjadi lebih hebat daripada Tuhan yang ada bersamamu. Sebanyak apapun musuh dan bahaya yang mengancam hidupmu, seperti kata Hizkia, yang menyertai engkau jauh lebih banyak daripada semua lawanmu. Karena itu, mulai dari sekarang, yuk kita bangun kembali keyakinan yang benar. Jangan lagi berkata, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Tetapi katakanlah, hai masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Mulai dari sekarang, yuk kita bangun sikap yang benar. Jangan lagi mengeluh bahwa engkau sedang ditimpa musibah yang besar. Saat masalah menimpa hidupmu, bersyukurlah bahwa engkau akan melihat Tuhanmu yang maha besar akan bertindak untuk memberimu pertolongan yang besar. Karena itu ubahlah sudut pandangmu. Masalah besarmu bukanlah ukuran dari besarnya kemalanganmu, tetapi ukuran dari besarnya kemenangan yang kelak akan engkau terima dari Tuhanmu. Masalah besarmu bukanlah ukuran dari besarnya musibah yang sedang menimpamu, tetapi masalah besarmu adalah ukuran dari besarnya kemuliaan Tuhan yang kelak akan dinyatakan di dalam hidupmu. Dalam ayat 20 diceritakan bahwa setelah Hizkia menutup aliran air, membangun kembali tembok kota yang runtuh, memproduksi besar-besaran alat perang, dan kemudian memobilisasi rakyat untuk berperang, ia melakukan sesuatu yang hebat. Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa. Dan oleh doa itu, dalam ayat yang ke-21 dan 22, diceritakan Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Sahabat Indonesia, boleh saja orang tidak senang saat engkau punya niat yang baik. Boleh saja orang tidak suka ketika engkau mengupayakan kebaikan di dalam hidupmu. Engkau mencoba untuk membangun kembali kehidupanmu. Engkau berniat untuk bangkit dan bergerak maju. Orang boleh saja dengan segala daya upaya seperti yang dilakukan oleh Raja Sanherib ini mengepung Yehuda, mengintimidasi, dan berusaha untuk merebut negeri. Tetapi ingat, saat engkau berlutut dan berdoa, engkau sedang menempatkan semua musuhmu dalam masalah yang sangat besar. Saat umat Tuhan berlutut dan berdoa, ia sedang menempatkan semua lawan-lawannya pada keadaan yang berbahaya. Seperti Raja Sanherib yang mengepung Yehuda dengan seluruh kekuatannya di saat Raja Hizkia sedang semangat-semangatnya membawa kembali rakyatnya dekat dengan Tuhan, engkau juga bisa mengalami hal yang sama. Engkau bisa mengalami hal-hal yang buruk justru di saat engkau memutuskan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi tenanglah, jangan takut dan juga jangan terkejut. Saat engkau berlutut dan berdoa, engkau sedang menempatkan semua musuhmu pada nasib buruk yang akan segera menimpa mereka. Itu sebabnya Raja Hizkia berkata kepada rakyatnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan juga jangan terkejut. Masalah besarmu bukanlah ukuran besarnya kemalangan yang akan menimpamu, tetapi ukuran besarnya kemenangan yang kelak akan kau terima dari Tuhanmu. Masalah besarmu juga bukan ukuran besarnya musibah
yang menimpa hidupmu, tetapi ukuran besarnya kemuliaan yang kelak akan kau terima dari Tuhanmu. Dari kota hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi